Saudara yang kasih Tuhan, di tahun 2009 ada seorang Tiongkok yang bernama Cheng Chen Hui. Cheng Chen Hui dia adalah seorang seniman. Dia menggunakan lukisan kain scroll yang dibuat pada tahun 1100 dan lukisan kain yang bertemakan tentang perayaan Qingming atau di sini kita sebut perayaan Qingming. Lukisan scroll yang kain yang panjang itu dituangkan menjadi ide untuk membuat pahatan kayu dari kayu utuh pohon sepanjang 12 meter. Dia kerjakan dengan tema sepanjang sungai dalam perayaan Qingming. Selain kasih Tuhan yang dilakukan itu begitu luar biasa. Tidak hanya panjangnya, tetapi dia juga mengukirnya sedemikian sampai detailnya. Sehingga dari kayu pohon 12 meter itu ada relik-relik yang begitu teliti, ada kurang lebih 550 karakter manusia dan binatang-binatang yang kelihatannya begitu hidup. Selain kasih Tuhan, karyanya itu sangat luar biasa sehingga dipajang dan dia mendapatkan penghargaan dari Guinness Record of the World. Selain kasih Tuhan sekalipun bahwa karyanya itu luar biasa, tetapi karyanya tetap adalah karya yang mati dan tidak hidup. Kalau banyak orang mengagumi karyanya yang luar biasa itu, maka sudah seharusnya kita juga mengagumi karya Tuhan yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang dikerjakan oleh Cheng Chen Hui, yang dia ciptakan alam semesta lebih luar biasa daripada hanya sepanjang sungai yang diamati oleh Cheng Chen Hui, dan luar biasa telitinya. Bukan sekedar cuma membuat manusia-manusiaan kayu, tetapi manusia hidup seperti saudara dan saya. Dia menciptakan sedemikian teliti, termasuk juga pikiran saudara yang bisa memikirkan yang begitu luar biasa, tetapi juga menciptakan hati buat saudara untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Tuhan bukan sekedar yang ada di dalam teks Taurat tertulis, tetapi dia benar-benar ada dan dia melihat pemazmur. Tuhan Maha Tahu. Dia mengenali aku ketika aku duduk, berdiri, berjalan, atau berbaring. Tuhan juga tahu pikiran saudara dan saya, bahkan sebelum perkataan itu muncul di dalam mulut kita, keluar dari mulut kita, Tuhan juga tahu. Dia mengetahui begitu dalamnya pikiran dan hati kita, tetapi diungkapkan oleh Daud, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu ajaib untuk memahami Tuhan, pribadi Tuhan. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa, bisa melihat sampai kedalaman, tapi sebaliknya sebagai manusia memiliki keterbatasan, tidak bisa memahami Dia. Setelah kita diingatkan kembali pada peristiwa di dalam kitab Kejadian pasal 3. Ketika Adam dan juga Hawa, manusia dan perempuan itu, ketika berdosa kepada Tuhan, maka dia menyembunyikannya, menutupnya dengan daun dan bersembunyi. Ketika Tuhan berjalan di taman, maka mereka berusaha melarikan diri bersembunyi. Tetapi Tuhan melihat sebelum mereka melakukannya, sebelum mereka mengalami itu, Tuhan telah melihatnya. Tuhan juga melihat ketika mereka bersembunyi. Selain kasih Tuhan, maka pemahaman Tuhan Maha Tahu itu haruslah kita terapkan juga di dalam kehidupan keseharian kita. Dia melihat juga pergumulan saudara dan saya. Tapi dia juga melihat isi hati dan juga cara kita berpikir. Apakah kita benar-benar memuliakan Tuhan? Tuhan itu omnipresence. Tuhan itu hadir. Pemazmur meyakini bahwa kehadiran Tuhan itu nyata. Dia ada di mana-mana. Pemazmur mengandai-andaikan kalau dia lari dari hadapan Tuhan. Lari ke langit kalau bisa punya sayap, tapi Tuhan ada di sana. Lari ke ujung laut, Tuhan ada juga di sana. Bersembunyi di dunia orang mati. Dalam pengertian kalaupun mati, maka Tuhan pun juga ada. Setelah yang kasih Tuhan, pemahaman teologi yang sederhana
Dari ruang kuliah teologi disederhanakan oleh pemazmur menjadi pemahaman yang konkret, yang nyata, yang sederhana. Dipahami Tuhan itu hadir di mana-mana. Termasuk pun kalau dia akan mati nanti, Tuhan juga ada di sana. Setelah yang kasih Tuhan, kehadiran Tuhan yang maha hadir, omnipresent itu juga hadir pada kehidupan Kain dan Habel. Tuhan menyukai persembahan Habel, tetapi Tuhan menolak persembahan Kain. Bukan sekedar fisik apa yang dipersembahkan berupa itu hewan ataupun kain itu adalah hasil tanamannya, tetapi Tuhan melihat hati, Tuhan hadir. Dan ketika Kain hendak mencoba melarikan diri, Tuhan bertanya, "Di mana adikmu?" Tetapi Kain mengatakan, "Aku bukan penjaga adikku." Tapi Tuhan tetap menuntutnya. Tuhan maha hadir. Dikiranya tidak ada orang yang melihatnya, karena zaman dulu tidak sepadat sekarang. Dikiranya kalau dia memukulkan batu, maka tidak ada orang yang melihat. Tetapi Tuhan hadir. Tuhan juga hadir, saudara, ketika Daud dengan trik liciknya mencoba mengambil Batsheba. Tidak ada orang yang berani melarang. Para pengawal-pengawalnya tidak ada yang berani menegur, karena dia penguasa tertinggi kerajaan. Ketika dia menyembunyikan Batsheba di dalam kamar tidurnya, tidak ada orang yang berani menegur, tetapi Tuhan hadir. Dan setelah selesai dia melakukan dosa, maka dia mencoba melakukan juga satu trik untuk menghilangkan suaminya. Tidak ada orang yang berani menegurnya, tapi Tuhan hadir. Dan Tuhan mengirim dirinya melalui Nabi Nathan. Nabi Nathan yang tidak pernah melihat apa yang diperbuatnya, tetapi Tuhan memberikan inspirasi di dalam diri Nabi Nathan untuk menegur Daud. Tuhan maha hadir. Kita sering mengharapkan Tuhan itu tolong aku di dalam pergumulan. Iya, Tuhan hadir seperti halnya ketika Elia berputus asa. Ketika dia melarikan diri dari Raja Ahab dan bersembunyi di dalam gua. Tuhan maha hadir melihat keputusasaannya dan menguatkan dengan roti yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi Tuhan juga hadir di dalam keberdosaan-keberdosaan manusia. Melihat, menyaksikan. Dia melihat pergumulan saudara-saudara, kesedihan saudara dengan kesulitan ekonomi, kebingungan saudara, keputusan saudara dengan pergumulan sehat dan sakit. Tetapi Tuhan juga hadir ketika hati menyimpang dari Tuhan atau hati berencana yang jahat. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan hadir di mana saja. Tuhan hadir pada saat kita hendak mengatakan doa. Belum kita katakan, dia tahu tentang pergumulan saudara. Dia menjawab. Tetapi sekaligus juga kehadirannya menuntut saudara dan saya menyadari bahwa dia benar-benar melihat seluruh hidup kita. Tak ada yang tersembunyikan. Saudara yang kasih Tuhan, pemazmur tidak sekedar berteori tentang siapa Tuhan. Tidak hanya melakukan sebuah diskusi teologis tentang teologi proper, tentang teologi doktrin Tuhan. Tetapi dia mengkaitkan antara apa yang didapat dalam pengajaran Taurat dan direlasikan dengan sekelilingnya. Khusus untuk di dalam Mazmur 139, walaupun pemazmur memahami kedahsyatan Tuhan itu menciptakan seluruh alam semesta, tetapi dia mengkaitkannya dengan keajaiban di dalam dirinya. Dia menyadari bahwa kalau dia bisa berpikir dan merenungkan semuanya juga adalah anugerah Tuhan. Dia memahami eksistensi dirinya dari sesuatu yang tidak ada, tetapi Tuhan menenunnya di dalam kandungan ibu. Dia menyadari itu luar biasa. Jauh sebelum teknologi kedokteran ada, tetapi pemazmur dia benar-benar memahami bahwa Tuhan itu merajut luar biasa di dalam diri ibunya. Setelah yang Tuhan, kita melalui hari-hari hidup kita seringkali menganggap kehidupan ini biasa. Saking karena kita ada di dalam rutinitas, kita ada hari ini, kita hidup hari ini, kita menganggapnya biasa. Tapi sesungguhnya Tuhan itu hebat. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Kemahakuasaannya dari ciptanya yang besar, yang luas dahsyat, sampai yang terkecil, yang terteliti di dalam diri saudara dan saya.
Tuhan itu hebat. John Calvin di dalam buku daripada Institute, di dalam pembukaannya dia mengatakan, nearly all the wisdom we possess consists of two parts, the knowledge of God and of ourselves. Hikmat yang kita miliki terbagi di dalam dua hal, yaitu mengenal Tuhan dan mengenal diri kita. Dengan mengenal Tuhan kita mengenali keluar biasaannya dia sebagai pencipta, the creator. Tapi mengenal diri kita juga memahami keterbatasan kita, ketiadaan artinya diri kita sebagai manusia. Kalau tanpa Tuhan, betapa terbatasnya hidup kita. Kekudusan Tuhan itu tak terbandingi. Penyerahan diri pada Tuhan berarti menyukai kekudusan Tuhan. Melekatkan diri pada Tuhan berarti juga menyukai apa yang Tuhan suka dan juga membenci apa yang Tuhan tidak suka. Tuhan membenci ketidakkudusan, Tuhan membenci kejahatan. Penyerahan diri kepada Tuhan juga membawa kita harusnya juga mengikut Tuhan, menyukai yang Tuhan suka, membenci yang Tuhan tidak suka. Kalau kita ada hidup di dalam kehidupan yang berdosa, kehidupan manusia lama, seperti di dalam lagu yang tadi. Dulu aku sesat dan kini menjadi milikmu. Dulu aku berdosa dan aku menjadi milikmu. Engkau adalah milikku dan aku menjadi milikmu. Itu yang kita nyanyikan tadi sebelum daripada firman Tuhan ini. Sebuah makhluk ciptaan, dia berontak dan mengalahkan penciptanya. Bahkan membunuh, mengurung penciptanya. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah cerita fiksi di tahun 2014. Tetapi itu juga adalah cerita yang real di dalam kehidupan keseharian kita. Banyak orang Kristen hari Minggu datang ke gereja terlihat begitu kudus selama 60-90 menit. Tapi keluar dari gereja maka porsi kedudukannya itu digantikan. Yang seharusnya Tuhan di dalam hati, maka dilakukan kudeta dan Tuhannya itu dikeluarkan dari hati. Maka di luar gereja, aku yang berkuasa, bukan Tuhan yang berkuasa. Di luar gereja, aku bisa bertindak semauku. Siapa yang boleh mengatur aku? Bahkan aku bisa melakukan hal-hal yang orang lain tidak ketahui. Melakukan rencana yang jahat, melakukan perzinahan, atau juga menggelapkan aset daripada perusahaan, atau melakukan berbagai hal. Saudara yang Tuhan, Mazmur 139 mengingatkan kepada kita. Pemazmur mengatakan dalam komitmennya, aku sama sekali membenci mereka. Aku membenci apa yang engkau Tuhan benci. Dan selidiki aku, selami hatiku, ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihat jalanku serong, atau kau tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kiranya apa yang menjadi sebuah perenungan dari pemazmur, komitmen pemazmur, kembali mengingatkan saudara dan saya, bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir, Dia maha kuasa, dan menuntut saudara dan saya penyerahan diri total, tidak hanya di dalam gereja memuliakan Tuhan. Seorang teolog Amerika, John Piper, di dalam sebuah ringkasan teologianya, dia mengatakan, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita ketika kita dipuaskan Tuhan. Kita memiliki relasi dengan Tuhan dengan baik, kita dipuaskan, Tuhan itu dimuliakan di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami surga, betapa indah Mazmur kuno ini. Dituliskan di dalam bahasa Ibrani, tetapi tetap relevan hingga masa kini. Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau yang maha tahu dan maha kuasa. Peganglah hidup setiap kami agar setiap kami mengikut Engkau. Tuntun hidup kami agar tidak menjadi serong. Pegang hidup setiap kami sampai di dalam kekekalan. Padamu Tuhan Yesus kami berserah. Amin.